Kamu tangannya nyong mager aku juga mati aso. Iya, aku takon nih Ben, atas dugaan. Kamu kalian jaluk duit melalui aso. Nyong ora terima bos. Nyong kardinal PHP nyong melu terus. Itu harus dilaksanakan. Karena sudah putusan EMA, kita harus laksanakan. Tidak ada lagi upaya hukum kecuali upaya hukum luar biasa lagi. Tapi tidak menghalangi eksekusi hari ini. Hari ini harus selesai. Oke, uang saya. Nggak usah ngomong, kamu bukan Pak, media, demi Allah, tidak apapun di sini media ya. Pak, saya, Pak, minta uang sokokan 50 juta. Uang itu sudah saya serahkan secara cash melalui tangan kanannya, namanya Pak. Saya siap kalau dia menuntut saya. Saya di sini, nggak apa-apa saya mau dituntut sama Pak. Saya tetap menahan kakak saya untuk dibawa. Menghadap kepada tangan kanannya Pak. Jadi proses mediasi 86 penyogokan itu di rumahnya kakak saya. Assalamualaikum, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada rekan-rekan media yang telah hadir di sini. Mungkin saya sebagai Kasih Intel, saya perkenalkan terlebih dahulu ya. Nama saya Pradipta sebagai Kasih Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal. Benar yang didapat informasi dari wartawan, mungkin kemarin tadi malam kita telah melakukan penangkapan terhadap DPO atas nama Indra Saifuddin bin Slamet almarhum. Pada dasarnya tadi malam melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan berdasarkan putusan Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung nomor berapa? Nomor 743K garis miring Pitsus garis miring 2024 tanggal 12 November 2024. Rekan-rekan media mungkin yang dapat saya jelaskan di sini secara garis besar dari amar putusannya yang menyatakan Indra Saifuddin terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa izin melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan berupa pupuk bersubsidi yang meliputi pupuk jenis NPK Ponska sebagaimana dalam dakwaan tunggal oleh jaksa penuntut umum sebelumnya. Terus yang kedua, terhadap pidana terdakwa Indra Saifuddin bin Slamet dijatuhkan pidana penjara selama 7 bulan dan denda sebesar 1 juta rupiah dan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 bulan. Terus yang ketiga, terhadap barang bukti berupa ATM, lembar slip, dan 1 handphone Oppo tipe A57 dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan 1 unit kendaraan bermotor truk off diesel merek Mitsubishi dikembalikan kepada saksi Wiwi Mayangsari. Kurang lebih seperti itu. Terus yang terakhir, terhadap 120 sak dengan berat tiap saknya sebesar 50 kg dengan jumlah 6 ton pupuk pertanian dirampas untuk negara. Terus yang keempat, terhadap yang bersangkutan dibayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Nah, kemarin mungkin teman-teman media sudah mengetahui dalam penangkapan tersebut outputnya sudah lancar terhadap yang bersangkutan dilakukan eksekusi di lapas kelas 2B Slawi pada pukul 23.00. Gitu kurang lebih. Pertama-tama mungkin dapat saya jelaskan, mungkin karena saudara-saudara juga sudah mengetahui dalam penjemputan tersebut ada beberapa pihak yang merasa tidak senang dengan penjemputan kita, tapi itu merupakan salah satu dinamika kita sebagai penegak hukum dalam melaksanakan putusan pengadilan. Dalam hal ini putusan Mahkamah Agung yang tadi saya jelaskan. Mungkin itu dinamika bahwa pada dasarnya dalam awalnya terhadap penjemputan tersebut dari pihak yang bersangkutan DPO itu sendiri sebenarnya sudah kooperatif. Namun di waktu beberapa saat kemudian ada pihak dari keluarga yang tidak ataupun kurang senang dengan kehadiran kami hingga mendapatkan penolakan dari yang bersangkutan. Namun itu merupakan, kalau kami melihat itu merupakan suatu dinamika dari hal penegakan hukum di Kabupaten Slawi itu sendiri. Kita ke sana pun berdasarkan putusan pengadilan, putusan Mahkamah Agung itu sendiri. Dan kita pun sebelum kita melakukan penjemputan terhadap yang bersangkutan, kita sudah menunjukkan surat perintah melaksanakan putusan dan yang didasari oleh putusan Mahkamah Agung itu sendiri. Jadi kita ke sana juga tanpa serta-merta. Pasti kita ke sana harus ada membawa dasar yang jelas. Ya salah satunya P48 itu sendiri
dan putusan dari Mahkamah Agung. Kemarin kan kita tahu sendiri ada yang digembar-gemborkan dari pihak keluarganya terkait pemberian ya, katanya gratifikasi atau gimana. Nah, pada dasarnya terhadap pemberitaan tersebut kita mempersilahkan kepada yang bersangkutan untuk melakukan proses-proses yang ada, karena gimana pun juga kan itu sudah dilontarkan oleh pihak keluarga. Monggo kita tunggu, maksudnya karena ini bagaimanapun juga sudah dilaporkan dan sudah ada banyak saksi. Ya monggo, kalau kita kan negara hukum ya pada dasarnya itu sendiri. Kalaupun dia ada bukti, monggo silakan. Nanti kita lakukan proses tindak lanjut lebih lagi. Tapi kalau selama ini maksudnya dia masih menggambarkan tidak ada bukti yang jelas, ya kita ini saja, kita tunggu saja seperti itu. Nah, tadi saya udah klarifikasi kepada jaksanya itu sendiri. Yang masuk kan ke kita kan Pak Indra, atas nama Pak Indra itu sendiri, Saifuddin. Namun untuk digarisbawahi, dari jaksanya itu sendiri sudah memberikan petunjuk sebelumnya. Petunjuk itu kan udah diserahkan kepada penyidik. Nah di penyidik itu sebenarnya bukan ranah kita, itu ranah penyidikan. Kita hormatilah penyidikan tersebut. Namun kalau kita kan sesuai peraturan perundang-undangannya. Kalau kita melihat berkas ada kekurangan, dan kekurangan itu sudah kita cantumkan dengan untuk penetapan yang lainnya, ya itu kan udah ranah dari pihak sana, kurang lebih seperti itu. Kasusnya saya lihat dulu ya, karena bagaimana ini kan kasus lama, putusan kasasinya juga baru keluar. Kalau dari berkas perkara ini kan kasusnya 14 November 2023 kurang lebih. Ya, kalau dari berkas perkara ya, tapi kan itu maksudnya proses apakah ada P19 atau gimana, proses persidangan, kurang lebih seperti itu. Kalau kasus posisinya waktu kejadian itu 23 September 2023. Berarti saat keputusan pengadilan itu nggak langsung Karena bagaimanapun juga kan kita melaksanakan putusan pengadilan, dan waktu kejadian itu belum inkrah, belum ada yang fix dari pengadilan itu sendiri, belum inkrah, belum berkekuatan hukum tetap. Jadi kan betul, kan masih ada upaya hukum lainnya, banding, kasasi, makanya. berarti kasasinya ditolak berarti ya? Betul, kurang lebih seperti itu. Salinan putusan per tanggal 12 November 2024 ditolaknya, yang tercantum dalam relas dari Mahkamah Agung. November 2024. Nggih. Nggih. Ya karena bagaimanapun juga kan kita melihat dari berkas perkara ya Pak ya. Dari berkas perkara di situ peranan kalau kita lihat dari dakwaan kan bagaimanapun juga kan Indra walaupun sebagai driver kan tapi ada turut serta atau ada peranan di situ. Nah untuk peranan gimana nanti lihat dari situ di dakwaan sudah jelas fultawit, makanya kita melaksanakan putusan pengadilan Mahkamah Agung. Di situ kan ada pembuktian lah di situ. Nah di situ jaksa penuntut umum dapat melakukan pembuktian tersebut, makanya waktu putusan Mahkamah Agung dinyatakan yang bersangkutan bersalah melakukan tindak pidana.